Halo semuanya, kita bertemu lagi dalam video pembelajaran matematika diskrit. Kali ini kita akan mempelajari tentang bilangan heksadesimal lebih lanjut, yaitu nanti di dalamnya kita akan memperdalam mengenai konversi desimal, aritmatika heksadesimal, dan nanti kita juga akan mempelajari tentang konversi antar jenis bilangan. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke materi utama, kita pelajari dulu mengenai tujuan pembelajaran. Yaitu yang pertama, diharapkan nanti mahasiswa akan memahami konversi heksa ke desimal. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu memahami aritmatika heksadesimal. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu memahami konversi antar sistem bilangan. Selanjutnya, mahasiswa diharapkan juga mampu memahami aplikasi sistem bilangan pada komputer, serta mahasiswa bisa mengerjakan soal yang terkait. Heksadesimal. Nah, heksadesimal basis bilangannya adalah 16, sehingga nanti kita akan mempelajarinya atau kita akan memahami heksadesimal dalam 16 simbol. Nah, simbolisasinya heksadesimal dimulai dari 0 sampai 9 ya. Kemudian dilanjutkan dengan A, B, C, D, E, F. Dari 0, 9, A, B, C, D, E, F. Nah, nilai posisi untuk digit A adalah nanti 10 ya. Ini menggantikan angka 10. Kemudian B, C, D, F secara berurutan 11, 12, 13, 14, sampai 15. Untuk bilangan heksadesimal ini nanti akan digunakan dalam sistem komputer. Nanti biasanya dalam kode warna yang sering dipakai ya. Tapi nanti sebenarnya juga banyak ya. Nah, contoh bilangan heksadesimal nanti kurang lebih seperti berikut ya. Yaitu nilai 2F,1 basis 16 ya. Dimana bobot dari 2 ini adalah 2 kali 16 pangkat 1. F-nya ini adalah F-nya sesuai dengan nilai di sini ya. Yaitu di sini nilainya 15 kali 16 pangkat 0 atau 15 itu sendiri ya, koma satunya 1 kali 16 pangkat min 1 ya. Ini adalah basisnya. Selanjutnya kita pelajari bagaimana konversi heksadesimal ke desimal. Jadi nanti position value dalam sistem bilangan heksadesimal merupakan perpanjangan dari nilai 16 atau basis 16 seperti pada tabel berikut ya. Di mana posisi digit dari kanan untuk nomor 1 ya nanti position value-nya adalah 16 pangkat 0 atau sama dengan 1. Kemudian nomor 2 dari kanan itu adalah 16 pangkat 1 ya. Sama dengan 16 pangkat 1 16 ya. Kemudian 16 pangkat 2 256 secara berurutan ya. Kemudian posisi keempat 16 pangkat 3 4096. Kemudian pada posisi yang kelima dari kanan 16 pangkat 4 atau sama dengan 65.536. Dan seterusnya perpangkatannya nanti bertambah terus. Nah, contoh heksadesimal ke desimal kurang lebih nanti seperti berikut ya. Kita punya bilangan F3DA basis 16. Berapa basis 10-nya? Mari kita lihat. Contoh heksadesimal F3D4 ini dapat diartikan atau dikonversikan ke sistem bilangan desimal menjadi seperti berikut ya. Nah, untuk nilai A-nya ini sama dengan 10 kali 16 pangkat 0 atau sama dengan 10. Kemudian D-nya itu adalah 13 kali 16 pangkat 1 atau 208. Kemudian 3-nya adalah 3 kali 16 pangkat 2. Nanti didapatkan angka 768. Sedangkan F-nya adalah 15 kali 16 pangkat 3, yaitu sekitar 61.440. Sehingga nanti semuanya kalau di total ya, F3DA basis 16 itu sama dengan 62.426 desimal atau basis 10. Nah, selanjutnya berapa untuk 77 basis 10-nya menjadi heksadesimal ya. Jadi konversi bilangan desimal ke heksadesimal merupakan suatu proses mengubah bentuk bilangan desimal ke dalam bentuk bilangan heksadesimal. Dengan cara membagi bilangan desimal ke dengan nilai 16 atau sesuai dengan basisnya ya. Jadi 77 basis 16 itu sama dengan ya kita bagi dengan 16 didapatkan angka 4 ya, sehingga nanti angka 4-nya ada di sini ya. Sisanya 13 ya. 13 ini sama dengan nilai D dalam heksadesimal, sehingga nanti dia ada di sisi kirinya ya. Jadi nanti kalau
sebelumnya ya, kalau kita lihat ya, untuk konversi dari heksadesimal ke desimal ya, itu nanti angka-angka ini dikalikan ya, angka yang paling kiri ya, nanti perkaliannya yang paling kecil ya. Sedangkan nanti untuk konversi dari desimal menjadi heksadesimal ya, itu nanti angka-angka yang hasil baginya ya, itu nanti ditempatkan dulu di sebelah kanan, sehingga nanti ini akan didapatkan ya 4 plus 13 yaitu 4D ya. Nah, nilai desimal dari nilai bilangan desimal 77 itu sama dengan 4D dalam heksadesimal. Nah, selanjutnya kita pelajari mengenai aritmatika heksadesimal. Teknik penjumlahan dan pengurangan bilangan heksadesimal hampir sama dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan biner, yaitu demikian juga nanti pada bilangan oktal yang sudah kita pelajari dan desimal yang mungkin sudah menjadi pengetahuan kita sehari-hari ya. Hanya saja jika nanti terjadi carry 1 atau buru 1, angka 1 tersebut akan memiliki nilai 16. Nah, selanjutnya mengenai aritmatika heksadesimal ya. Jadi carry ya akan terjadi apabila hasil penjumlahan lebih dari 15. Misalnya 8 tambah 8 kan semestinya kan 16 kalau dalam desimal ya. Sementara dalam heksadesimal adalah 10 ya, dimana 1 itu nanti merupakan carry-nya ya. Jadi kalau jumlahnya 16 itu carry-nya ada 1 ya, sehingga nanti di belakangnya akan berisi 0 ya. 0 carry 1 ya. 8 tambah 8 sama dengan 0 ya, dengan carry 1 yang nanti akan kita tempatkan di sebelah kanannya ya. Sehingga nanti hasilnya di sini adalah 1 0 ya, didapatkan dari 16 min 16 sama dengan 0 dan carry 1 ya. Jadi nanti hasilnya selalu dikurangi 16 ya. Kalau itu tidak lebih ya, nanti akan ditempatkan nilai tersebut. Tapi kalau lebih nanti akan carry 1 ya, sehingga nanti ditempatkan di depannya ya. Sedangkan buru terjadi jika angka yang dikurangi lebih kecil dari pengurangan. Misalnya 45 dikurangi 6 ya. Karena 5 lebih kecil dari 6, maka terjadi buru 1 ya, pinjam 1 dari angka 4 ya. Jadi nanti 4-nya dipinjam 1 ke sini ya, sehingga tapi nanti tidak 1 tambah 5, tapi di sini adalah 16 tambah 5. Sehingga nanti di sini ya 16 tambah 5 itu adalah 21, kemudian dikurangi 6 itu nanti tinggal 17 ya. Nah, 17-nya ya 15 ya. 16-nya nanti akan diwakili dengan angka E ya. Nah, karena 15 itu dengan angka F ya. Sehingga menjadi 21 yaitu 5 plus 16 karena 1 memiliki nilai 16-nya, pinjam satunya ya. Lebih jelasnya nanti dapat kita lihat pada contoh-contoh yang akan kita bahas pada slide-slide berikutnya ya. Nah, kita lihat di sini penjumlahan heksadesimal. Jumlah secara berurutan mulai dari digit paling kanan ya. Kemudian ini prosesnya ya, proses penjumlahannya ya. Untuk dua bilangan yang dijumlahkan, jika hasil penjumlahan lebih dari 15, maka akan carry 1 ya. Kemudian hasil penjumlahan dikurangi dengan 16 yang akan disimpan sebagai sebagai hasil penjumlahan heksadesimal. Nah, tadi dalam contoh tadi saya menyebutkan 16 ya. Sementara di sini carry-nya dihitung dari 15 karena angka dimulai dari angka 0 ya. Nah, contoh penjumlahan heksadesimal. Mari kita lihat ya. Di sini misalnya kita punya contoh 1A 7 basis 16 ditambahkan dengan D89 basis 16. Hasilnya berapa dalam basis 16? Kita susun seperti penjumlahan desimal ya, seperti ini ya. Kemudian berikutnya kita lihat ya bahwa A itu nanti memiliki nilai 10 ya, kemudian B11, C12, D13, E14 dan F-nya adalah 15. Nah, kemudian kita jumlahkan di sini ya, 7 tambah 9 itu semestinya 16 ya. Karena lebih dari 15 maka terjadi carry 1 dan hasil penjumlahannya adalah 0 ya. Jadi kalau hasilnya 16 itu nanti ini ya, hasil penjumlahannya akan ditulis menjadi 0 ya, karena 16 dikurangi 16 sama dengan 0 ya. Kemudian ya untuk nanti karena carry 1 ya, nanti sehingga nanti 1 plus A plus 8 di sini ya, 1 plus A plus 8 ya. Itu nanti dimana A-nya adalah 10 ya, kemudian 8-nya tetap 8 tambah 1 ya. Ini tambah ini berarti kan 9 ya. Kemudian A-nya ini adalah
10 sendiri ya. A-nya 10 ya, kemudian 9, sehingga nanti jumlahnya adalah 19 ini ya. Nah, pada bilangan desimal, ini ada penjelasannya ya. 1 plus A plus 8 sama dengan 1 plus 10 plus 8 sama dengan 19. Hasil penjumlahan adalah 3, yaitu 19 dikurangi 16 carry 1. Jadi hasil 19 sendiri nanti ditulis menjadi 3 di sini ya. Kemudian nanti dia akan carry 1, sehingga nanti di depannya ya akan terjadi penjumlahan 1 plus 1 plus D ya. 1 plus 1 plus D, di mana D-nya ini ya bernilai 13 ya. Sehingga nanti di sini penjumlahannya adalah 1 plus 1 plus 13. Nah, hasil penjumlahan 15 ini adalah perwakilannya, ini adalah F ya dalam heksadesimal ya. Karena 15 sama dengan F pada bilangan heksadesimal ya. Sehingga hasil penjumlahannya adalah yang berwarna merah ini ya. 1A7 basis 16 plus D89 basis 16 adalah F30 basis 16. Nah, kita lanjut lihat contoh 2, yaitu masih tentang penjumlahan heksadesimal ya. Contohnya adalah BAFD basis 16 ditambah dengan A3BC basis 16. Berapa hasilnya dalam basis 16 ya? Kita susun seperti ini ya. BAFD tambah A3BC basis 16 ya. Nah, seperti sebelumnya ya, nilai A sampai F-nya kurang lebih seperti itu ya. Kemudian berikutnya ya, kita jumlahkan D dan C ya. D-nya bernilai 13, kemudian C-nya bernilai 12, hasilnya 25. Dimana 25 dikurangi 16 adalah 9, sehingga nanti nilai yang kita tulis adalah 9 dengan carry 1 di sebelah kanan ya. Nah, carry 1 nanti dijumlahkan dengan F dan B. Nah, dijumlahkan dengan F dan B ya, sehingga nanti di sini representasinya adalah 1 plus 15 plus 11 sama dengan 27. Sehingga nanti penulisannya adalah 27 min 16 sama dengan 11 ya, dengan carry 1, di mana 11 di sini dalam heksadesimal direpresentasikan dengan simbol B. Kemudian karena carry 1, maka di sini akan ada penjumlahan 1 plus A plus 3 ya, di mana A-nya adalah 10, sehingga nanti di sini didapatkan angka 14 direpresentasikan dengan huruf atau simbol E. Kemudian berikutnya karena tidak ada carry lagi ya, sehingga nanti di sini penjumlahannya adalah B plus A ya. Di mana B-nya 11, A-nya adalah 10 sama dengan 21 ya. 21 ini representasinya adalah 21 min 16 sama dengan 5, sehingga nanti akan ditulis angka 5 dengan carry 1 di depannya. Sehingga nanti hasilnya akan menjadi seperti ini ya. Nah, hasil penjumlahnya adalah 1 ya, dimana ada carry 1 ini ya di depannya, kemudian 5 ya, kemudian EB9 basis 16 ya. Nah, jika teman-teman sampai di sini mulai ada yang ditanyakan, bisa langsung ditulis ya melalui saluran komunikasi yang tersedia. Selanjutnya kita pelajari mengenai pengurangan heksadesimal. Nah, langkah-langkah melakukan pengurangan dalam heksadesimal, yang pertama, silakan nanti lakukan pengurangan secara berurutan mulai dari digit yang paling kanan. Kemudian jika bilangan yang dikurangi lebih kecil dari pengurangnya, maka akan terjadi buru 1. Kalau tadi penjumlahan, kalau lebih dari 16, maka nanti akan terjadi carry 1. Sementara dalam pengurangan, prosesnya adalah buru ya. Selama yang dikurangi itu lebih kecil daripada pengurangnya ya. Nah, nanti pinjam 1 di bilangan sebelah kanannya, nanti akan bernilai 16. Nah, buru 1 nanti bernilai 16 ya. Kemudian berikutnya kita lihat contoh 1, yaitu pengurangan heksadesimal. Contohnya adalah F30 basis 16 dikurangi D89 basis 16 ya. Nah, penyelesaiannya nanti kita susun seperti ini ya, untuk mempermudah pemahaman ya. Untuk nilai-nilai A, B, C, D, F ditampilkan di situ ya. Nah, di sini ya, untuk 0 dikurangi 9 kan tidak bisa ya, karena 0 lebih kecil daripada 9. Sehingga nanti kita buru 1 ya, sehingga nilainya di sini 16 menjadi 16 ya. Karena 16 tambah 0 dia tetap 16 ya, min 9 sama dengan 7 ya. Kemudian berikutnya, nah ini ada keterangannya ya, 16 didapatkan dari 0 plus 16 ya, meminjam atau buru 1 di depannya. Kemudian berikutnya ya, ini 2 dikurangi 8 karena tadi sudah diburu 1 ya, 3-nya tinggal 2 ya. Kemudian karena tidak bisa lagi ya, maka buru 1 lagi di sini ya. Nah,
angka 18 itu nanti didapatkan dari ini ya. Kalau ini diburu 1 ya. Nah, 18-nya nanti dari 16 plus 2 ya. 16-nya boru 1 di depannya ya, plus 2. 2 didapatkan dari 3 min 1 karena diburu sebelumnya ya. Sehingga nanti didapatkan di sini ya, 18 min 8 sama dengan 10. Ini untuk simbolisasinya dinyatakan dalam A. Kemudian berikutnya F dikurangi D ya. Di mana F-nya tadi sempat diburu 1 ya, oleh bilangan yang ada di sini ya. 3 dengan 8 tidak bisa ya. Sehingga nanti semestinya di sini turun, tidak lagi F ya. Yaitu nilainya tidak lagi F, yaitu nanti E ya. Dimana E itu nanti nilainya semestinya di sini adalah 14 ya. 14 dikurangi 13 sama dengan ini ya. 14 dikurangi 13 sama dengan 1 semestinya. Oh, ini perhitungannya benar ya, tapi nanti di sini penulisannya ada keterangan seperti ini ya. 14-nya ini adalah 15 min 1 karena sudah dipinjam, tidak lagi 15 min 13 ya. Nah, maka hasil pengurangannya adalah yang berwarna merah tadi ya, yaitu 1A7 ya. 1A7 ya. Hasilnya kurang lebih seperti itu. Kemudian kita lihat contoh pengurangan berikutnya, lebih kompleks lagi contohnya, yaitu B100A dikurangi dengan 1ACB ya, dalam basis 16. Nah, penyelesaiannya kita susun seperti itu ya, kita tampilkan lagi di sini untuk basisnya ya. Nah, ini untuk nilai A, B, C, D, F-nya. Nah, berikutnya kita langsung mulai perhitungan, yaitu A min B sama dengan 10 min 11 ya. Nah, 10 min 11 tidak bisa ya, kita pinjam lagi di depannya ya. Yaitu pinjam 16 ya. Pinjamannya kan nanti didapat 16 ya, pinjam dari depannya. Sehingga nanti di sini ya, ini akan menjadi 0 ya. Kemudian nanti di sini menjadi 15 dan di sini menjadi 15, yaitu 16 min 1 dipinjam di belakangnya ya. Sehingga nanti di sini ya 10 min 11 itu sama dengan nanti 10 tambah ini ya, 10 tambah 16, 26 dikurangi 11. B-nya 11 ya, sama dengan 15. Atau sama dengan nilai F ya. Kemudian berikutnya ya, nah ini ya, 26 dari 10 plus 16 meminjam ya. Kemudian berikutnya 0 min C ya, 0 min C-nya karena tadi sempat dilewati proses peminjaman ya, dari 16 dikurangi 1 sehingga nanti tinggal 15, dikurangi C-nya adalah 12 sehingga nanti didapatkan angka 3 ya. 15-nya didapatkan dari 0 plus 16, kemudian nanti dikurangi 1, yaitu proses dipinjam di sebelah kirinya ya, kanannya ya, sorry. Kemudian berikutnya ya, 0-nya ya, ini juga berubah menjadi 15 lagi ya, 15 min 4, sehingga nanti didapatkan angka 11 ya. Ini disimbolkan dengan B ya. Nah, penjelasannya nanti di sini ya, 15 dari 0 plus 16 ya, meminjam 1 ya. Kemudian berikutnya ya, untuk satunya ini karena tadi sudah dipinjam ya, sehingga nanti tinggal 0 min A ya. 0 min A-nya ya, ini nanti pinjam lagi di depannya ya, sehingga nanti didapatkan 16 min A, yaitu 16 min 10 sama dengan 6. Kemudian berikutnya ya, nah ini ya, 0-nya didapatkan 1 dikurangi 1 atau sama dengan 0 ya. Kemudian 16-nya ini adalah pinjam dari depannya ya. Kemudian berikutnya ya, B min 1-nya, karena B tadi sudah sempat dipinjam, nanti tinggal B semestinya nilainya 11 ya. Tapi karena sempat dipinjam, itu nanti ya nilai B-nya tinggal 10 ya, yaitu 10 min 1 sama dengan 9. Kemudian hasilnya yang berwarna merah ini ya, 9, 6, B, 3, F ya. Kita tulis seperti ini ya. Nah, 9, 6, BF3 basis 16. Nah, proses pengurangannya seperti itu, mudah-mudahan dipahami ya. Nah, ini nanti akan digunakan dalam sistem bilangan komputer pemahaman tadi ya. Nanti yang sudah kita pelajari ada biner, oktal, dan sekarang heksadesimal. Selanjutnya kita lihat ya, konversi bilangan dari biner ke oktal ya. Nah, dari biner ke oktal nanti misalnya kita punya contoh 111110111001 basis 2 berapa basis 8. Nah, ini nanti dengan cara
mengambil 3 karakter dari kanan ya. Setelah itu cocokkan dengan angka pada tabel bilangan. Jika angka terakhir kurang dari 3 karakter, maka bisa ditambahkan angka 0 di kiri angka untuk memudahkan pengoperasian ya. Nah, contohnya seperti ini ya. 11 ya, kemudian 110, 111, 001 basis 2. Nah, kita kelompokkan 3 seperti ini ya. Kalau yang ini sudah tidak ada anggota yang 3 ya, sehingga nanti tinggal 2 ya. Untuk konversi menjadi basis 8 ya, maka nanti akan prosesnya seperti ini ya. 001 sama dengan 1 ya. Kemudian 111 ya, ini kan 1 kali 2 pangkat 2 pangkat 0 ya, kemudian 1 kali 2 pangkat 1 dan 1 kali 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3-nya koreksi, 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2, 2 pangkat 1 dan 2 pangkat 0 ya. Berarti ini 2 pangkat 2-nya 4 ya, kemudian 2 pangkat 1-nya di sini 2 ya. 4 tambah 2 6, kemudian 1 kali 2 pangkat 0-nya 1, sehingga nanti di sini 7. Demikian juga nanti dengan ini ya, 6 dan ini 3. Sehingga nanti ya, hasil konversinya dari biner ke oktal ini adalah 3671 ya. Cukup mudah ya, dikelompokkan 3 seperti ini ya. Kemudian bagaimana kalau oktal ke biner ya? Jadi konversi bilangan oktal ke biner dapat dilakukan dengan mengkonversi masing-masing digit oktal ke 3 digit biner. Untuk tabelnya nanti silahkan teman-teman lihat pada konversi biner ke oktal yang dilihat di sini ya. Contoh konversi bilangan oktal 145 ke biner kurang lebih seperti berikut ya. Jadi nanti dari 145 oktal ya, nanti kita kelompokkan 3 seperti tadi ya. 5 ini nanti 5 oktal ya, representasi binernya adalah 101, dan 4 oktalnya representasi ke binernya adalah 100. Sementara untuk 1 oktalnya representasi binernya adalah 001, sehingga nanti hasil konversi dari oktal 145 adalah 11000101. Nah, nanti silahkan coba dicek ya. Jadi bilangan oktal 145 atau 145 basis 8 itu sama dengan 001100 101 atau bilangan binernya seperti itu ya. Nah, kita lihat contoh lain ya dari oktal ke biner ya. Misalnya 4573 basis 8, berapa binernya ya. Seperti sebelumnya ya, kita pisah-pisah dan nanti masing-masing dari kiri ya, dari kanan ya, kita nyatakan dalam bilangan-bilangan biner seperti ini ya. Nah, sehingga nanti 3 itu 011, 7111 ya, 5101 dan 4-nya adalah 100 ya. Sehingga nanti bilangan biner dari bentuk oktal 4573 basis 8 adalah 101011 11011 ya. Kemudian bagaimana kalau biner ke heksadesimal ya. Jadi dari biner ke heksadesimal ya, yaitu dengan cara mengambil 4 karakter dari kanan ya. Kita ambil 44 ya. Kalau tadi kita ambil 33 ya dari bilangan biner ya ke oktal ya. Tapi kalau biner ke heksa nanti kita ambil 4 karakter dari kanan. Kemudian cocokkan dengan angka pada tabel yang ada ya. Jika angka terakhir kurang dari 4 karakter, maka bisa ditambahkan angka 0 untuk memudahkan pengoperasian ya. Jadi tabelnya itu adalah tabel ini ya, bilangan ini ya, bilangan biner ya. Bilangan biner ke desimal ya. Nah, sehingga nanti ya untuk kasus ya 1110 1111 1111 010100 bilangan biner kita rubah menjadi bilangan heksadesimal ya. Kita kelompokkan 44 seperti ini ya. Nah, kemudian masing-masing kelompok ini ya kita konversi ya, atau kita dapatkan nilainya ya dalam bentuk desimal dulu ya. Sehingga nanti di sini dapatkan angka 4, 13, 15, 14. Nah, di mana angka 14, 15, 13 dalam bentuk heksadesimal diwakili dengan E, F, dan D ya. Kemudian 4-nya tetap 4 ya. Sehingga nanti konversi dari bilangan biner 111 01111110 10100 adalah EFD4 heksadesimal ya. Hasilnya seperti ini.
Kemudian bagaimana kalau dari heksadesimal ke biner ya? Bisa dilakukan dengan cara menerjemahkan angka heksa ke dalam biner melalui tabel bilangan ya. Contohnya kurang lebih seperti berikut ya. Dari biner 000 ya, bentuk oktalnya adalah 0, heksanya adalah 0. Kemudian dan seterusnya ya. Sampai 111 ini bentuk oktalnya adalah 17 dan heksanya adalah F ini ya. Dan seterusnya, teman-teman nanti bisa dipelajari lebih lanjut ya. Nah, ini nanti misalnya kita punya bilangan ADE, berapa binernya. Nah, binernya ya, untuk E-nya representasi binernya adalah 110, D-nya adalah 101, dan A-nya adalah 1010. Sehingga nanti ADE dalam heksadesimal ya, bentuknya adalah binernya adalah 101011111110 ya. Kemudian bagaimana dari oktal ke heksadesimal? Misalnya kita punya bilangan 256 oktal, berapa ke binernya ya. Bisa dilakukan dengan cara menerjemahkan ke angka biner melalui tabel, kemudian dari biner tersebut ya baru diterjemahkan ke angka desimal dengan cara mengambil 4 karakter atau digit dari angka biner tersebut dan terakhir rubah ke heksadesimal. Nah, contohnya misalnya seperti ini. 256 basis 8 berapa dalam heksadesimal atau basis 16 ya. 256 ke oktal ya. Nah, ini kita terjemahkan ke dalam biner 3 digit dulu ya. Sehingga nanti 756 ini adalah 1111101110 dalam biner 3 digit ya. Nah, ini kita dapatkan. Kemudian ya, simbolisasi utuhnya dalam 9 digit nanti kurang lebih seperti ini ya. Nah, kemudian kalau tadi dikelompokkan 33 ya, kemudian kita rubah kelompokkan menjadi 44 ya. Sehingga nanti kita dapatkan ya 0001 ya 1110 11110 ya. Ini dalam pengelompokan 4 digit ya. Kemudian ini kita cari nilainya dalam desimal dulu ya, yaitu bahwa ini 14, ini 14 dan ininya 1 dalam desimal. Nah, untuk konversi menjadi heksanya, ini representasinya adalah 1EE. Sehingga nanti 756 basis 8, cara merubah menjadi heksadesimalnya adalah seperti tadi langkah-langkahnya ya, dan didapatkan nilai 1EE basis 16. Kemudian bagaimana untuk heksa ke oktal ya? Bisa dilakukan dengan cara menerjemahkan angka heksadesimal ke dalam bentuk biner melalui tabel ya, tabel yang tadi sudah ditunjukkan. Oke, kita lihat ya. Kemudian langkah berikutnya, terjemahkan lagi ke dalam bentuk oktal dengan cara mengambil 3 karakter dari kanan. Jadi kita main pengelompokan digit ya. Setelah itu cocokkan dengan angka pada tabel bilangan. Jika angka terakhir kurang dari 3 karakter, maka bisa ditambahkan angka 0 di kiri angka untuk memudahkan pengoperasian ya. Karena angka 0 di sebelah kiri tidak memiliki nilai atau tidak memiliki arti. Kemudian berikutnya ya, kita lihat contoh ya. F1 basis 16 berapa dalam basis 8 ya. Nah, contohnya seperti ini ya. F1 ini bentuknya adalah heksadesimal ya. Kemudian kita rubah dulu menjadi biner ya dalam 4 digit ya. Satunya adalah 0001 ya, kemudian F-nya adalah 1111 dalam biner. Kemudian berikutnya ya, bentuk utuhnya ya ini adalah 8 digit ya, sehingga nanti kalau kita membaginya dalam 3 digit ya, kita tambahkan angka 0 di depannya, sehingga nanti di sini 001, 110 dan 011 ya. Kemudian kita rubah menjadi ini ya, menjadi desimal dulu ya. Kebetulan di sini adalah 361 ya. Nah, sehingga nanti di sini langsung ya bentuk oktalnya adalah 361 basis 8 dari F1 heksadesimal ya. Nah, diagram konversi bilangan dapat secara lebih itu ya komprehensif ya dapat dilihat dalam diagram ini ya. Bilangan kita lihat dulu yang bilangan desimal ya. Bilangan desimal atau basis 10 ya. Bilangan desimal ini kalau mau dijadikan menjadi heksadesimal ya, yaitu dibagi dengan bilangan 16 ya. Kemudian basis 16 sementara heksadesimal kalau mau dijadikan desimal ya, yaitu dengan mengubah
bilangan heksanya dengan metode LSB atau MSB ya, yaitu pengalian dengan angka atau basis 16 ini ya. Kemudian dari basis 16 kalau kita mau rubah menjadi biner ya, yaitu dengan cara konversi bilangan heksa menjadi biner setiap 4 digitnya ya. Sementara dari biner untuk menjadi heksa itu nanti kita pisahkan ya tiap 4 digit lalu konversi ke bilangan 0 sampai dengan F ya. Sementara untuk dari bilangan desimal untuk menjadi biner ya, desimal menjadi biner ya, bilangan desimal dibagi menjadi 2. Kalau kebalikan dari biner menjadi desimal, ubah bilangan biner dengan metode LSB atau MSB ya. Kemudian berikutnya ya, bilangan biner ya atau basis 2 ya, kalau mau dijadikan sebagai oktal, yaitu bisa dilakukan dengan cara pisahkan tiap 3 digit lalu konversi ke bilangan 0 sampai 7 ya. Sementara kalau oktal menjadi desimal, yaitu konversi bilangan oktal menjadi biner dalam 3 digit ya. Oktal menjadi biner dulu, kemudian kita kelompokkan dalam 3 digit ya. Kemudian dari desimal ke oktal ya, itu nanti bisa kita lakukan dengan bilangan desimal dibagi dengan 8. Sementara dari oktal ke desimal, yaitu ubah bilangan oktal dengan metode LSB atau MSB, basis 8 ya. Oke, sampai di sini ya. Mudah-mudahan tidak pusing. Kalau pusing silahkan minum obat paracetamol atau ibuprofen ya. Nah, selanjutnya kita lihat di sini aplikasi bilangan pada komputer. Misalnya kita punya tangki A, tangki B, tangki C, dan tangki D ya. Di sini ada SA, TA, SB, TB, SC, TC, SD, TD ya. Dan di sini ada komputer ya. Ini misalnya merupakan alat input ya. Di mana S-nya adalah suhu dan D-nya adalah tekanan ya. Apabila suhu atau tekanan tangki nilainya kritis, maka komputer akan membaca sensor menjadi 1. Nah, pertanyaannya, apa yang terjadi bila komputer membaca nilai sensor 10, 110, 101 basis biner ya. Kemudian berapa nilai heksadesimal yang dibaca oleh komputer bila tangki A dan B suhu dan tekanannya kritis dan tangki D tekanannya kritis. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa yang terjadi bila komputer membaca nilai sensor 175 oktal? Kemudian pertanyaan yang keempat, di tempat lain 3 tangki yang dimonitor, berapa nilai oktal yang dibaca oleh komputer jika tangki A suhunya kritis, tangki B tekanannya kritis, dan tangki C suhu dan tekanannya kritis ya. Oke, mari kita jawab bersama-sama ya. Penyelesaian soal untuk yang pertama, apa yang terjadi bila komputer membaca sensor 10110101 ya. Nah, ketentuannya seperti tadi ya. Apabila suhu atau tekanan tangki nilainya kritis, maka komputer akan membaca nilai sensor 0. Nah, jawabannya kurang lebih seperti ini ya. Tangki A suhunya kritis ya. Kemudian tangki B suhu dan tekanannya kritis ya. Tangki C tekanan kritis, tangki D tekanannya yang kritis ya. Kemudian berikutnya ya, berapa nilai heksadesimal yang dibaca oleh komputer bila tangki A dan B suhu dan tekanannya kritis ya, dan tangki D tekanannya kritis. Nah, jawabannya nanti kurang lebih seperti ini ya. Dibaca nilai biner pada masing-masing sensor, yaitu, nah ini ya, 1111 ya, ini representasinya F ya. Kemudian 001 representasinya 1 ya, sehingga nanti di sini ya 11110001 ya. Jadi jawabannya adalah F1. Jadi nanti nilai di sini ya, itu nanti dalam bentuk heksadesimalnya adalah F1 ya. Kemudian berikutnya di sini ada sejumlah latihan ya. Nanti teman-teman untuk yang ini kita bahas bersama. Nanti ada yang lainnya silahkan coba dikerjakan dan bisa menjadi bahan diskusi di kelas ya. Misalnya 73 ditambah 1011173 basis 8 ya, ditambah dengan 100111111 basis 2 tambah 2D basis 16 ya. Nanti silakan dinyatakan dalam berapa basis 2 plus 255 basis 10. Kemudian berikutnya 73 basis 8 ya. Ini
proses penyelesaiannya ya. Yaitu 255-nya kita pindah ke sini sehingga nanti menjadi operasi pengurangan ya. Dan nanti hasilnya kita nyatakan dalam angka basis 2 atau biner ya. Nah, 73 basis 8 itu sama dengan 59 basis 10 ya. Sementara untuk 100 111111 basis 2 itu sama dengan 159 basis 10 ya. Kemudian untuk 2D basis 16 sama dengan 45 basis 10. Sehingga nanti operasinya akan menjadi seperti ini. 59 plus 159 plus 45 min 255. Sehingga nanti didapatkan di sini 8 basis 10. 8 basis 10 dinyatakan dalam biner adalah 10000 basis 2 ya. Nah, berikutnya ada latihan mandiri ya. Nanti pertanyaannya, berapakah hasil dari operasional aritmatika bilangan heksadesimal ini ya. Yang pertama, F2A basis 16 plus 256 basis 16. Hasilnya berapa? Silahkan menjadi latihan biar teman-teman nanti benar-benar memahami. Kemudian yang kedua, BAD basis 16 plus 431 basis 16. Berapa hasilnya dalam basis 16? Kemudian 12E1 basis 16 dikurangi 627 basis 16. Hasilnya berapa dalam basis 16? Kemudian 11B2 ya, dalam basis 16 dikurangi 212 basis 16. Berapa dalam basis 16? Nah, yang lainnya nanti coba nanti ya lakukan proses konversi bilangan ya. Biner menjadi oktal, kemudian desimal menjadi heksadesimal ya, desimal menjadi biner ya, kemudian biner menjadi desimal, heksa menjadi desimal. Coba silahkan dikerjakan agar menjadi elaborasi teman-teman sekalian untuk memahami materi ini. Baik, demikian materi kita kali ini, mudah-mudahan dipahami dan bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya.